Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat hari Minggu. Ya, wah bisa dilihat kalau kita semua sudah siap semua buat beribadah pagi ini. Yang siap beribadah boleh angkat tangan kanannya Bapak Ibu Saudara. Wah 100%, luar biasa. Dalam Kolose 2 ayat 7 kita boleh tampilkan ayatnya. Dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Yes, biar kita terus tumbuh dalam Dia, dan hari ini ada pengalaman baru bersama dengan Tuhan bagi kita masing-masing secara pribadi. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Krisnanto. Berikan tepuk tangan dulu. Kita siapkan hati kita untuk menerima satu hal yang baru dari Roh Kudus. Yes, mengingatkan kembali 3 habit kita Bapak Saudara. Yang pertama adalah honor the presence. Kita hargai hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Dan yang kedua adalah save the word. Jangan lupa mencatatnya ketika Roh Kudus menaruh pesan khusus dalam hati kita melalui firman Tuhan di pagi ini. Dan yang ketiga adalah be excited. Yes. Oke, kalau Bapak Ibu sudah siap untuk beribadah, saya undang bangkit berdiri. Kita mau berdoa memulai ibadah kita. Mari kita pejamkan mata. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan terima kasih. Kalau kami boleh punya kesempatan hari ini, pagi ini Tuhan, untuk beribadah kembali. Kami percaya Bapa bahwa Engkau sudah mempersiapkan kami untuk beribadah pagi ini. Dan Engkau juga sudah mempersiapkan hati kami untuk kami boleh dijamah oleh Engkau Roh Kudus. Kami mau buka hati kami Tuhan, biar yang lemah dikuatkan, biar yang membutuhkan dipenuhi Tuhan. Biar juga yang rindu ketemu Engkau boleh mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Ada terobosan terjadi pagi ini Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah mengurapi setiap volunteer, setiap juga jemaat yang hadir untuk kami boleh menyenangkan Engkau pagi ini. Kami bersyukur dan terima kasih. Berkati juga nanti firman Tuhan yang khusus yang Kau sudah siapkan bagi kami semuanya. Kami berbahagia Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Dan dengan sukacita kami mulai ibadah kami dalam satu nama yang luar biasa, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Mana suaranya Bapak Ibu? Shalom. Katakan shalom Bapak Ibu. Kalau boleh bilang dong kanan kirinya depan belakang, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Lebih keras lagi Bapak Ibu. Katakan Tuhan Yesus baik. Yes. Let's go, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Bapak Ibu. Katakan, Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. Lagi, Lord you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Katakan, from your every nation, from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you from who you. Bapak Ibu, katakan Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. Sekali lagi. Lord
Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you from who you are. We worship you. Hallelujah, 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 we worship you from who you are. You are good. Hey. Katakan from people from you, every nation. People From every nation. Yes. From Generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you from who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you from who you are. Katakan for you, who you are, for you are. You are good. Yes, mari tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan kita, sebab Dia Bapa yang baik. Amin. Siapa yang merasakan kebaikannya Tuhan, lambaikan tangannya. Lambaikan tangannya. Wow. Dia Tuhan yang sungguh baik. Amin. Mari Amin. bernyanyi lebih lagi untuk Dia. Ya. Amin. Yes, amin. Amin. Dia yang mati buat kita. Dia yang bangkit buat kita. Yes. Amin. Mari sama-sama katakan, Dia yang mati buat kita. 1, 2, 3. Dia mati bagiku. Hey. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Katakan kuasa maut. Kuasa maut dikalahkan. Hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Lambaikan tangannya, katakan, Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Amin. Yesus, Dia baik bagi. Katakan, Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku. Bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hati kita. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat Mari baik. CDC, mari bersorak buat Dia. Mana suaranya? Dia baik. Katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Amin. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Katakan, He is so good to you. Tunjuk sebelahnya. Tunjuk sebelahnya. He is so good to me. Yes. Jesus is so good to you. And He
Jemaat saja mana suaranya? He is. Tunjuk sebelahnya. To you. He is so good to me. Hey. Jesus. He's so good to you and me. Yes, amen. He is so good to you. Amen. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Katakan lagi Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Yes, amin. Amin. Sebab kasihnya Tuhan gak pernah berhenti dalam hidupnya kita. Amin. Sebab Dia sungguh sangat baik. Amin, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yes, haleluya. Amin. Kami mau bersorak Wow. untuk Dia. Amin. Yes. Wow, udah lumayan panas Bapak Ibu. Yes. Walaupun pakai AC tapi ya lumayan ya, ada pergerakan ya Bapak Ibu. Mari setiap kita ambil bagian untuk menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, semua kita serahkan dulu hari ini sama Tuhan. Kita mau datang dulu sama Tuhan karena Tuhan baik banget dengan segala pelanggaran kita. Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Karena itu semua karena kemurahan hati Tuhan. Yes, siapkan hati kita Bapak Ibu untuk menyembah lebih dalam lagi sama Tuhan hari ini. Yes Tuhan, dengan segala pelanggaran kami Tuhan. Dengan segala pelanggaranku, Kau tetap mau menerimaku, membawaku hisuk dalam kerajaan-Mu, jadikanku ahli waris-Mu. Kemurahan hati-Mu yang layakkah ku jadi anak-Mu, kebesaran kasih-Mu Yesus, ubahkan hidupku jadi baru. Haleluya. Dosa telah membuatku jatuh, namun salib-Mu Tuhan, mendekatkanku, membawa hidup kami Tuhan, membawaku hidup dalam kemuliaan-Mu, jadi terang bagi nama-Mu. Kemurahan hati
kemurahan hatimu yang layakkan ku jadi anakmu, kebesaran kasihmu Yesus, ubahkan hidupku jadi
sahabat kami. Thank you Lord. We praise you. Terima kasih Tuhan. Lord Jesus. Kau sangat baik buat hidup kami Tuhan. Yes Tuhan. Yes Lord. Kau sangat baik. Yes Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Yes, Lord. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, Tuhan, all my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing Of the goodness of God. Sekali lagi katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. of God. Sekali lagi katakan, All my life you have been faithful. all my life, All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari Bapak Ibu saja yang katakan, all my life. All my life you have been. Yes Tuhan. I will sing of the goodness of God. of my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing Of the goodness of God. I will sing And I will sing of the goodness of God. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kita boleh mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah. Ya begitu besar kasih Allah mengorbankan nyawanya bagi kita. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik, sangat baik. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan,
untuk kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami semua Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga CDC Bogor di tempat ini. Karena ini jemaat-Mu, milik-Mu Tuhan. Semua kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dipuji. Segala hormat pujian hanya bagi nama Yesus. Kami bersyukur, tak henti-henti mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam nama Yesus, biar firman pagi ini Tuhan, Kau sampaikan Tuhan dengan isi hatimu melalui hamba-Mu. Kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Kuasai dengan Roh Kudus. Bahkan jemaat-Mu juga diberkati. Kami percaya Roh Kudus bekerja, memberi pencerahan melalui firman Tuhan ini. Biar Tuhan firman yang diterima mendapatkan sesuatu rema dalam kehidupan jemaat-Mu. Jemaat-Mu diperbarui, dikuatkan, bahkan Tuhan dibebaskan dari segala hal yang menghalanginya Tuhan. Kami percaya benteng-benteng penghalang kami katakan di dalam nama Yesus. Kami runtuhkan dalam nama Yesus. Biar Tuhan, firman Tuhan ini melekat di dalam setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, silakan duduk. Gimana kabarnya? Tuhan itu baik, katakan kiri kanannya, Tuhan itu baik. Yesus sangat baik. Kita gak kerasa, Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat CDC Bogor, halo. Halo. Kita sudah 5 tahun, artinya kita nggak bisa santai-santai, nggak bisa jalannya lemot-lemot, nggak bisa. Kita harus banyak bergerak lebih lagi. Ya, apa yang Tuhan suruh buat kita harus jalankan. Jangan membuang-buang waktu, karena waktu itu cepat. Nggak kerasa, 5 tahun. Saya percaya, jemaat di sini tahun 2021, kita ingat ke belakang, itu pada saat 2021 itu masih dibatasi, karena masih ada COVID waktu itu. Kita ibadah pertama itu ibadah Natal tahun 2021. Sebelumnya, jemaat itu masih di udara. Kita semua ibadah online, carousel online, semua aktivitas gereja by online. Tapi karena kemurahan Tuhan, kita percaya sampai hari ini, saya percaya ini gereja yang milik Tuhan. Kita adalah pekerja-pekerjanya. Ya, jadi semua pekerja, hamba Tuhan. Dan saya percaya semua dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Dan jemaat ini, saya percaya bahwa jemaat ini umat pilihan Tuhan. Kita tahu bahwa tema tahun ini 2026 Tuhan kasih tema tuh berjalan bersama Tuhan. Tengok, katakan kita udah setengah tahun loh jalan sama Tuhan ini. Iya enggak? Udah di Januari sampai Juni itu enggak kerasa. Udah setengah tahun. Kita berjalan bersama Tuhan, kita enggak sendirian. Kita berjalan sama Tuhan. Kolose 2 ayat 6 bilang seperti ini. Kamu, artinya kita telah menerima Kristus. Yesus, Tuhan kita. Katakan dalam diri kita, saya telah menerima Kristus Yesus, Tuhan saya. Karena itu hendaklah hidup saya tetap di dalam Dia.
Sama ya, katakan bahwa tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Yesus. Nah, kita udah sama nih, frekuensinya sama nih. Berjalan bersama Tuhan artinya kita tetap di dalam Dia. Satu frekuensi, gak ada jalan lain. Kita tetap di jalannya Tuhan. Supaya apa? Kita tengok nih pondasi kita. Sekarang nih 5 tahun ini cek menjadi indikator kita. Masih berakar enggak hidup kita di dalam Kristus? Atau akarnya udah mati? Atau akarnya udah kering? Atau dimakan hama? Seperti tanaman kan musuhnya adalah hama-hama yang memakan akar. Tapi kali ini kita belajar cek pondasi kita. Kita masih berakarkah di dalam Kristus? Kalau kita berakar di dalam Kristus, akarnya itu kuat. Kita pasti bisa dibangun di atas Kristus. Kita bangun di atas Kristus. Kemudian kita bisa bertambah teguh iman kita kepada Kristus. Yang percaya katakan amin. Supaya apa? Hati kita semua melimpah dengan syukur. Ya enggak? Seneng enggak akhirnya nih? Semua punya keinginan untuk punya hati melimpah dengan syukur. Tapi kita nggak mau tuh berakar. Nggak mau tuh kita membangunnya di dalam Kristus. Bahkan iman kita harus kuat. Bukannya semakin lemah. Dari firman Tuhan ini kita di-guidance sebenarnya. Saya lihat tuh dituntun sama Tuhan, oh saya ngerti. Berjalan bersama Tuhan bukannya nggak ada masalah. Firman Tuhan sebelumnya juga disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan. Ingat, besi menajamkan besi. Kemudian orang menajamkan sesama. Kadang tuh semua orang Kristen, saya katakan menghindar ini. Karena begitu digesek satu dengan yang lain, gak enak. Tapi kalau begitu kita menghindar, artinya kita memadamkan proses dari Tuhan. Sedangkan kita diproses satu dengan yang lain, dimurnikan. Supaya apa? Pembentukan ini terjadi. Pernah saya sampaikan juga tentang bejana di tangan periuk. Ya. Orang yang membuat bejana, kita adalah bejananya. Tuhan yang membuat, yang mengerjakannya. Artinya kita ingat kembali firman Tuhan yang sepintas, tapi ini menjadi satu proses pembentukan dari diri kita. Semua hal ini bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita terus bertekun, setia, taat sama Tuhan. Sampai hari ini, puji Tuhan, Jemaat CDC Bogor, jemaat yang setia, yang taat, katakan amin. Ya, kita belajar kali ini tentang, sering ditayangkan tentang visi, misi, kemudian DNA. DNA itu nilai-nilai atau sifat-sifat dalam jemaat CDC Bogor. Kita belajar nih hari ini tentang menghidupi nilai-nilai sifat-sifat jemaat ini. Supaya apa? Jemaat ini punya nilai yang sama, punya standar. Saya punya 5 poin kalau jemaat CDC ini. Yang pertama tuh penyembahan, be like Christ. Artinya serupa dengan Kristus. Goalnya ada apa? Goalnya adalah perubahan hidup. Katakan perubahan hidup. Semua kita ini, jemaat CDC akan mengalami perubahan hidup. Kalau kita bisa melewati proses besi menajamkan besi. Artinya proses dalam kehidupan kita. Kita dimurnikan, kita dibentuk menjadi bejana yang indah.
Yang pertama penyembahan bila Christ, kemudian persekutuan, deep familyhood, kemudian pembapaan, strong legacy. Artinya kita wariskan kepada adik-adik rohani kita. Kepada anggota Kersel kita wariskan nilai-nilai ini. Kemudian pelayanan, willingness to sacrifice. Artinya ada pengorbanan pelayanan itu. Berkorban. Yang kelima penginjilan, a fruitful life. Artinya menghasilkan buah. Kita tuh dari setiap orang percaya, buah pertama adalah buah pertobatan. Buah roh. Buah jiwa-jiwa. Ini yang kelima. Penyembahan sejati adalah penyerahan seluruh hidup kita. Seluruh hati kita kepada Tuhan. Ini penyembahan sejati. Penyembahan yang berkenan kepada Tuhan dilakukan dengan ketulusan. Katakan ketulusan. Kekudusan. Ketaatan. Setiap hari. Gak ada sewaktu-waktu. Kata ini setiap hari kita menjadi penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Dengan hati yang tulus, hati dalam kekudusan, ketaatan setiap hari. Yang percaya katakan amin. Ya, tema pagi ini saya akan sampaikan menjadi serupa dengan Kristus. Kejadian 1 ayat 27 bilang seperti ini. Kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27 bilang seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Jadi kita semua diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tengok kiri kanan, kita diciptakan segambar dengan Allah. Amin. Segambar dengan Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Penyembahan dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan bilang seperti ini di Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Artinya Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ayat 24 bilang seperti ini. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita menjadi penyembah. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh. Dan yang ketiga, Yesaya 43 ayat 7, hidup untuk memuliakan Tuhan. Jadi hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Yesaya 43 ayat 7 bilang seperti ini. Semua orang yang disebut, katakan, semua orang yang disebut. Kita semua orang yang disebut. Gak ada yang ketinggalan. Dengan namaku, dia bilang seperti itu. Semua orang yang disebutkan dengan namaku. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Wow. Tuhan membentuknya. Tuhan jadikan kita untuk kemuliaan Dia. Amin. Apa sih artinya menjadi serupa dengan Kristus? Roma 12 ayat 2 bilang seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita tarik dari serupa dengan Kristus. Katakan, serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus ada hal pertama itu tentang karakter. Kasih, pola hidup yang mencerminkan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Proses di mana kita dibentuk secara rohani. Kita ini dibentuk secara rohani. Untuk memiliki, semua itu memiliki karakter Kristus. Kasih Kristus. Pola hidup yang mencerminkan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. 3 poin ini yang harus ada. Kalau kita menjadi serupa dengan Kristus. Ini artinya. Sampai di sini cukup paham? Berikutnya, mengapa kita harus menjadi serupa dengan Kristus? Bukan satu kebetulan kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Ada alasannya. Roma 8 ayat 29 baca oleh jemaat dengan bersama-sama dengan suara nyaring. 3, 2, 1. Sebab dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Ya, jelas sekali, sebab semua orang dipilihnya. Dipilih sama Tuhan dari semula. Mereka juga bukan dipilih juga, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang percaya katakan amin. Alasannya karena rencana yang kekal dari Allah. Ada satu rencana yang kekal sejak semula dan panggilan utama bagi setiap kita sebagai orang percaya. Kita dipanggil, kita ditentukan. Alasan utamanya adalah mengembalikan gambar Allah yang rusak. Dosa telah merusak citra Allah dalam diri kita sebagai manusia. Dirusak karena dosa. Menjadi serupa dengan Kristus memulihkan identitas kita agar memancarkan karakter ilahi. Bapak Ibu Saudara, tadi kita dengar lagu kemurahan. Kemurahan-Mu artinya kemurahan Tuhan. Dosa yang membuat kita jatuh. Dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi karena salib, kita beroleh kasih karunia. Kita bisa dekat sama Tuhan. Artinya di sini dosa itu telah merusak citra Allah dalam diri kita. Jadi jangan izinkan dosa berada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Begitu berdosa kita minta ampun sama Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni. Seketika itu juga kita disucikan, dikuduskan. Kembali kita menjadi anak Allah yang mempunyai karakter ilahi. Kemudian memuliakan, alasan yang kedua adalah memuliakan Bapa. Teladan hidup dari Kristus adalah kasih, ketaatan. Dan inilah yang tertinggi yang dinyatakan Yesus menyatakan kemuliaannya kepada dunia. Ada kasih, ketaatan. Menjadi hidup yang teladan dari Yesus.
Dan alasan yang berikutnya, menjalankan amanat agung. Memiliki karakter Kristus. Seperti ada 9 buah roh yang ada. Yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Satu lagi apa? Kesabaran, kemurahan, bahkan kelemah lembutan, kebaikan, penguasaan diri, dan kesetiaan. 9 buah roh ini adalah karakter Kristus ada di sini. Yang pertama ditaruh di sini adalah tentang kasih. Kenapa ditaruh nomor 1? Kasih. Kalau kasih ini kita nggak bisa menjalankannya, kita nggak akan bisa dapat sukacita. Kita nggak bisa mendapat damai sejahtera. Dan selanjutnya, utama ini kasih. Tuhan tuh sampai dibilang tuh ajar untuk mengasihi. Kalau kita bisa mengampuni, kita juga bisa untuk melayani. Mengampuni bisa untuk memberitakan Injil. Jadi tidak ada hambatan di dalam setiap kehidupan kita. Hal ini yang kita belajar hari ini, bahwa milikilah karakter Kristus dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Bagaimana kita supaya menjadi serupa dengan Kristus? Berulang-ulang setiap firman disampaikan. Mungkin dengarnya berulang-ulang. Baca firman dan doa. Supaya apa? Memperbaharui pikiran kita agar selaras dengan pikirannya Tuhan. Dengan kehendaknya Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah berdoa, kita menyelaraskannya dengan siapa pertanyaannya? Bapak Ibu, dengar hari ini. Kita menyelaraskan dengan siapa kalau kita nggak pernah baca firman, nggak pernah doa? Jawab sendiri dalam hati. Baca firman dan doa. Supaya apa? Pikiran kita diperbarui. Diperbarui. Agar selaras dengan pikirannya Tuhan. Dengan kehendak Allah. Berikutnya, menghidupi kasih. Karena kasih ini Tuhan bilang menghidupi. Kasih itu gak bisa pura-pura. Kepura-puraan itu akan kelihatan. Kasih itu benar-benar tulus. Kalau katakan saya iya, keluar dari mulut saya, hati dan ucapan saya sama. Ada orang mulutnya iya, tapi hatinya kira-kira seperti itu. Artinya selaras enggak? Keluarnya iya, tapi ini iramanya banyak. Banyak iramanya. Akhirnya apa? Bahasa sehari-harinya bilang apa? Ngedumel. Enggak sejalan apa yang diucapkan dengan hati. Mestinya kita sebagai umat Tuhan, hati dengan ucapan harus sama. Ini karena pertanggungjawaban kita belajar di dalam kebenaran. Enggak ada kebohongan. Enggak ada kepura-puraan. Enggak ada yang semu. Kebenaran yang ada. Katakan amin. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus berserah penuh. Enggak ada jalan lain. Enggak ada jalan lain. Kita harus berserah penuh. Menyerahkan kendali hidup sepenuhnya kepada Allah. Dan
supaya kita bisa dimerdekakan dari dosa. Kita percaya bahwa apa yang diajarkan hari ini tentang menjadi serupa dengan Kristus memang gak mudah. Tapi bisa. Saya percaya, katakan bisa. Bisa, karena bukan kemampuan kita. Karena ada Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita. Yang kita harus lakukan apa? Baca firman. Bukannya untuk merubah karakter kita. Karakter kita gak bisa diubah dengan kekuatan sendiri. Apalagi ngerubah karakter orang. Gak bisa. Tapi kita bisa berdoa buat orang itu. Tuhan, saya berdoa buat si A, katakan. Agar orang itu mengenal Yesus. Bertobat. Berbalik kepada Kristus. Satu saat dia akan mengenal Kristus. Siapa yang merubah? Tuhan. Roh Kudus. Kita hanya bilang berdoa. Ya enggak? Firman Tuhan bilang apa? 9 buah roh itu kasih. Kita benci sama orang. Artinya firman bilang kasih, mengasihi orang. Kita malah membencinya. Sakit hati. Lebih sakit daripada sakit gigi. Iya enggak? Lebih dalam kan sakit gigi mah di dokter bisa obatin. Kalau sakit hati, dok saya sakit hati. Disuntik, enggak bisa. Artinya orang yang memiliki sakit hati, katakan buang. Berdamai. Berdamai dengan diri kita. Karena apa? Ini bicara tentang kita menjadi serupa dengan Kristus. Jemaat CDC Bogor, saya katakan, ini jemaat yang serupa, makin serupa, makin serupa, makin serupa. Dengan beriring waktu. Menjadi serupa dengan Kristus. Tengok kiri kanan, mulai sadar ya. Sadar. Sadar betul. Ingat, hanya kita bisa mendekat kepada Tuhan dengan caranya Tuhan. Tuhan sudah kasih satu Alkitab penuntun hidup sebagai manusia yang seharusnya bagaimana kita harus lakukan. Mungkin kita nggak sempurna, kita hanya bisa mengambil separuh. Tapi ada satu usaha. Kita baca mulai. Saya bersyukur dari Carousel mungkin semua akan digerakkan. Dengar Carousel Leader hari ini punya telinganya 2. Ya Carousel Leader di grup bikin setiap Carousel baca firman 2 pasal setiap hari. Dimulainya terserah dari Carousel Leader. Tapi semua anggotanya baca. Saya di Carousel ini udah hampir berapa bulan? Hampir 3 bulan. Anggota SJ yang kemarin angkatan 9. Yang bapak-bapak. Saya masih terapkan 2 pasal sehari. Harus baca. Dibikin di grup. Reportnya. Bisa ya semua ya? Supaya apa? Standar semua masuk. Supaya apa? Baca firman. Jangan nanti di Carousel ceritanya tentang makan, minum, pakai. Semua itu dunia dicari oleh orang dunia. Tapi kita sebagai anak Tuhan, mulai dari hal apa yang kita bisa. Saya percaya bisa. Karena dari waktu demi waktu kita berjalan. Setelah 5 tahun ini, kita makanannya adalah makanan firman Tuhan. Bukan hanya coffee break. Terakhir,
kumpul, ngopi. No. Firman. Olah firman. Tanamkan firman dalam hati. Supaya apa? Supaya serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus, benar-benar tuh ada firman yang dihidupi. Doa yang terus tiap hari berdoa. Kemudian terapkan kasih. Kasih kepada sesama. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Praktekkan. Dan berserah penuh. Kita berjalan bersama Tuhan. Ada 6 bulan lagi kita boleh melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Beri kemuliaan buat Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6 bilang seperti ini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Dicatat di sini bahwa kita mengenal Allah jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada lagi kebenaran. Sudah pendusta dan tidak lagi ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sesungguhnya sudah sempurna kasih Allah. Hanya menuruti firman, Tuhan akan sempurnakan kasih yang kecil ada di dalam diri kita. Menjadi lebih sempurna lagi, lebih sempurna lagi. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kalau kita ada di dalam Yesus, ada kasih Yesus. Kasih kita kecil, tapi karena ada sumber kasih Yesus mengalir dalam hidup kita, kita beroleh kasih yang besar itu, sehingga kita bisa mengasihi orang. Karena ada sumber kita connect dengan Tuhan. Ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Catat di sini, katakan wajib. Tengok kiri kanan, wajib loh. Ini wajib. Hidup sama seperti Kristus. Wow. Hari ini saya mau cerita sedikit tentang Bapak Ibu kenal dengan ulat? Tahu itu ulat, kepompong, kupu-kupu. Ulat itu kalau dalam kehidupan proses metamorfosa, ya itu sesuatu proses perubahan bentuk dari ulat menjadi kupu-kupu. Ulat itu jalannya lemot, matanya melotot aja gini. Tapi pelan, lemot dia. Tapi kupu-kupu itu indah. Dia terbang dengan warnanya. Kalau ulat itu rakus, ngeliat makanan berotot. Wah, daun itu saya punya pohon, kalau ada ulat kecil, daunnya bolong. Saya cari di situ, wah, dia makan daun. Dibiarkan besoknya bolongnya tambah besar. Ulatnya kecil, tapi makannya rakus. Kupu-kupu, kalau ulat itu makannya daun. Kalau kupu-kupu makannya apa? Madu.
Dia ada bunga terbang, bunganya kering, dia nggak makan, lewat. Bunganya bagus, seger, dia hisap. Artinya ada perbedaan bentuk. Nah, Tuhan mau seperti ini. Paulus bilang seperti ini. Bahwa ketika perubahan itu terjadi adalah pembaruan budi kita yang pertama. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan seperti ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Amin. Berubahlah dalam pembaruan budimu. Artinya berubah pembaruan budimu. Di sini berubah itu pembaruan dalam yang tadi ceritakan tentang ulat menjadi kupu-kupu. Gaya hidup, cara pandang ini harus berubah dalam setiap anak-anak Tuhan. Menjalani hidup mesti berubah. Sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepadanya. Amin. Reformasi sejati tidak hanya mengubah bentuk, tetapi mengubah apa yang ada di dalam hidup seseorang. Jadi hidup kita semua itu diubah dari dalam. Dari dalam, bukan bentuknya, tapi dari dalam hati yang gak kelihatan. Tuhan ubahkan. Sehingga apa? Kita memiliki karakter Kristus. Ada 9 buah roh tadi. Mungkin kita gak sempurna dalam 9 buah roh itu, tapi kita belajar. Contohnya, penguasaan diri, gak mudah. Kesabaran, gak mudah. Tapi kita belajar, Tuhan aku mau nih ya, lebih sabar lagi. Makin ketemu proses yang gak enak. Di saat itu kita diproses, tapi kalau kita berserah, Tuhan tolong saya. Ketika ada proses membuat kita gak sabar, kita maunya menjadi orang yang gak sabar. Tapi Tuhan ingatkan, melalui Roh Kudus, Kris, kamu harus sabar. Kata itu Tuhan ingatkan aja langsung tek, saya diam. Saya langsung, ya Tuhan, ya Tuhan. Jadi cara pikir, cara pandang, Tuhan ubahkan. Jemaat yang CDC, saya percaya kita tuh harus dicuci pemikiran-pemikiran ini. Cara pandangnya berubah. Jangan gini-gini terus. Jangan kayak ulet, jalannya pelan tapi melotot jadi begini. Ulet itu pelan, makannya rakus. Kalau belum kenyang dia terus makan tuh daun. Sampai bolongnya gede. Kita gak mau seperti itu. Kita gak mau seperti ulat. Tapi ngalami perubahan yang dibilang tuh kita umat pilihan Tuhan. Kita ciptaan Tuhan. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Saya percaya kita pernah dengar kisah Petrus. Petrus adalah seorang nelayan. Kita tahu udah kalau nelayan kita yang deket nih Jawa Barat. Pelabuhan Ratu, Pangandaran, paling jauh di Ancol tuh. Iya enggak? Lihat kalau nelayan itu tiap hari ngambil ikan. Mengambil ikan tiap hari dia pekerjaannya itu. Menjala ikan, bawa pulang dan bisa dijual. Itu kehidupannya yang sederhana. Kalau lihat nelayan-nelayan itu sederhana makannya. Nasi, lauk yang didapatnya digoreng, dimakan buat keluarganya. Sangat-sangat
uang yang secukupnya. Dia bisa beli solar buat pergi melaut melalui perahunya. Setiap hari dia lakukan itu. Bukan orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Tapi Tuhan pakai di sini bahwa ini kita bisa belajar. Seorang nelayan itu bernama Simon dipanggil untuk meninggalkan jala ikan, sama Yesus dipanggil menjadi penjala manusia. Dia diubah namanya, Simon diganti jadi Petrus, artinya batu karang. Dia pemimpin gereja mula-mula yang menyebarkan Injil dengan keberanian yang luar biasa. Dari seorang nelayan. Artinya perubahan ini terjadi dalam kehidupan Simon menjadi Petrus. Tadi digambarkan dari ulat menjadi kepompong dan kupu-kupu. Yang menarik lagi adalah perempuan Samaria. Di mana Yesus pada siang hari dia mencari air. Jadi Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini. Dia memecahkan keterbatasan sosial, budaya dan agama. Dia bisa bercakap-cakap dengan seorang wanita di sumurnya Yakub. Ia menawarkan, dia minta air, tapi Yesus dengan bicara sama perempuan ini, dia tawarkan. Yang ditawarkan sama Yesus adalah air hidup. Yang kalau diminum dan tidak pernah haus lagi. Kalau air sumur diminum sebentar nanti haus lagi. Tapi ini air hidup yang ditawarkan oleh Yesus tentang keselamatan. Kemudian Yesus bicara lagi tentang masa lalunya. Perempuan ini ditanya, kamu apakah sudah bersuami? Perempuan ini enggak punya suami yang resmi. Tapi ada 5 laki-laki yang dia simpan. Pertanyaannya, perempuan ini bukan perempuan yang baik-baik. Yang berjumpa dengan Yesus. Yesus melewati, bertemu dengan perempuan Samaria. Tapi dengan perjumpaannya ya ketemu Yesus, perempuan ini diubahkan. Menjadi saksi Kristus dan mempertobatkan banyak orang sekota. Jadi jangan batasi Bapak Ibu. Apa yang ada di dalam dirimu. Kadang-kadang kita membatasi pekerjaan Tuhan, karyanya Tuhan. Dengan mudahnya, Tuhan jangan aku gak bisa, aku gak mau. Tapi kita menjadi anak-anak Tuhan. Berserah penuh sama Tuhan. Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Dengan caranya Tuhan. Kepada kita semua. Saya percaya hari ini. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita bisa karena Roh Kudus. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Tuhan Yesus mengasihi. Bapak Ibu, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Saya minta WL untuk pemain musik bisa ke panggung. Kita nyanyikan lagu Kemurahan-Mu.
Kita mulai dari awal. Kata-kata ini liriknya bagus sekali. Dengan segala pelanggaranku. Dengan segala pelanggaranku, Kau tetap mau menerimaku, membawaku masuk dalam kerajaanmu, jadikanku ahli warismu, kemurahan hatimu yang layakkan ku jadi anakmu, kebesaran kasih-Mu Yesus, ubahkan hidupku jadi baru. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kau bisa menjadi serupa seperti Kristus. Yang pertama, renungkan firman Tuhan. Cerna firman Tuhan. Dan lakukan perintah-perintah Tuhan. Dan lakukan berdoa. Saya percaya hari ini ada satu spirit bicara tentang rohani, karena Tuhan ingin untuk kita sama-sama bertumbuh, mengalami perjalanan bersama Tuhan. Yang kedua, hidupi kasih. Kasih yang ada di dalam diri kita terbatas. Karena Tuhan berikan kasih agape. Ini menjadi teladan Yesus. Memberikan nyawanya bagi setiap kita. Pengorbanan di kayu salib. Ajar kami Tuhan mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama. Satu hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah. Biar hati kami dimurnikan. Setiap hati kami Tuhan boleh mengalami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami juga dipersiapkan untuk hidup berbuah. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Biar karakter Kristus ada dalam diri setiap jemaat-Mu Tuhan. Karakter Kristus, kasih Kristus, cara pandang Kristus. Kami mau berubah. Kami, cara pandang kami diperbaharui. Pikiran kami diperbaharui di dalam nama Yesus. Hati kami diperbaharui. Sehingga kami boleh katakan, kami boleh melimpah dengan syukur. Karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang agung. Kemuliaan, segala puji hormat bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Saudara. Yes. Siapa yang di sini mau mulai kembali baca firman dan berdoa setiap hari? Saya bisa lihat tangan kanannya, Bapak Saudara. Iya, dan juga pertanyaan kedua adalah tadi ada disampaikan bahwa Kersel buat baca firman 2 pasal sehari.
Gitu ya. Ini tantangan. Kersel yang mau coba mungkin per hari ini atau besok, saya boleh lihat lagi tangannya? Lebih sedikit ya. Tapi bisa, kalau sendirian susah, tapi kalau bersama-sama gagalnya ada, banyak berhasilnya. Amin ya Bapak Saudara ya. Yes, jalan sama-sama. Oke, kita mau say welcome home kepada kita semua yang hadir. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi kita semua, welcome home Bapak Saudara. Di keluarga besar CDC Bogor. Ini waktu yang indah untuk kita memberi. Ya, kita bisa persiapkan amplop persembahan yang ada di bangku saudara dan juga boleh diberikan secara transfer ya di rekening yang kita gunakan setiap minggunya termasuk yang tertera di layar kita. Sementara Bapak Ibu Saudara mempersiapkannya, saya akan bacakan satu buah ayat yaitu dari, boleh tampilkan, Mazmur 54 ayat 8 yang berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Amin. Ya, mari kita belajar memberi dan dengan sikap hati yang penuh dengan kerelaan. Saya lihat Bapak Ibu Saudara sudah siap untuk memberi. Kita berdoa bersama untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kami berada di satu komunitas CDC Bogor yang luar biasa. Bapak, kami percayalah Roh Kudus terus bekerja dalam komunitas kami CDC Bogor secara keseluruhan Tuhan, untuk makin bertumbuh dan berakar dalam-Mu. Kami berterima kasih, bangun kami Tuhan Yesus dengan firman Tuhan yang luar biasa. Saat ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk memberi Tuhan. Karena itu Tuhan kami percaya pemberian yang kami siapkan ini akan jadi berkat bagi banyak orang. Kami sama-sama berkati persembahan ini Tuhan, amplop di tangan kami, handphone untuk transfer Tuhan di tangan kami. Kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Jadi berkat seberapa yang kami siapkan, seberapa yang kami masukkan dalam amplop, seberapa yang kami nominal yang kami transfer, kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berlipat kali ganda dan cukup untuk memenangkan banyak jiwa di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih, dengan sukacita kami memberi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, selamat memberi Bapak Saudara. Baik, kita mau say thank you kepada volunteer yang mempersiapkan ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri. Thank you volunteer sudah mempersiapkan semuanya. Thank you. Thank you buat setiap effort, buat setiap usaha, buat setiap dana dan dayanya. Thank you. Kembali duduk lagi Bapak Saudara. Ya, minggu depan kita akan kembali ketemu lagi 21 Juni ya. Ada 3 ibadah. Yang pertama si Kids, tentu saja untuk anak-anak kita ya. Jam 9 pagi bersama dengan CDC umum, jam 9 pagi juga. Kemudian ada ibadah Arrow, yaitu jam 11.30. Oke, mengenai Arrow juga nanti ada pengumuman spesial. Oke, dan di minggu depan hari Sabtu Bapak Saudara, kita ketemu jam 7 pagi untuk ibadah, bukan ibadah tapi berdoa bersama ya. Doa onsite. Oke, kita berdoa bersama dan konsisten dalamnya ada Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Amin. Selanjutnya ada kotak doa Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara perhatikan ada kotak orange di belakang, di sebelahnya kotak persembahan. Itu khusus untuk menampung doa-doa khusus kita. Ya, boleh tulis secara kertas, masukkan sana, akan ada tim doa secara khusus mendoakan kebutuhan kita. Ya, selanjutnya Kersel Bapak Saudara. Ini kita terus konsisten dalamnya. Kita ada satu lagi yang mesti maju, berubah pola pikirnya dengan terus membaca firman Tuhan dalam Kersel kita. Ayo terus semangat,
konsisten hadir dan saling jadi berkat untuk kawan-kawan terdekat kita. Yes. Ya, ini yang tadi saya bilang untuk ibadah Arrow. Mohon dipersiapkan waktunya bagi anak-anak muda, bagi kita juga yang punya anak usia remaja, usia muda ya tentu saja. Bapak Ibu boleh infokan bahwa please note the date ya, tanggal 2 sampai 4 Juli. Sekali lagi 2 sampai 4 Juli akan ada retreat Arrow dengan tema Never Fold. Artinya tidak menyerah. Oke, nah ini 3 hari 2 malam, Kamis sampai Sabtu ya, tolong diperhatikan 2 sampai 4 Juli. Nanti akan materi yang dibawakan oleh Pastor Johnson dari ICC Bandung. Ya, jangan ragu-ragu tepuk tangannya. Ya, kemudian tempatnya, dan ini berbeda, ada update tempatnya sudah fix di Villa Tanah Kita namanya. Berbiaya 350.000. Nah nanti kalau Bapak Saudara mau ikut bisa daftar ke Elisa. Ya sekali lagi bisa daftar ke Elisa, nanti akan diatur untuk registrasinya. Oke, dan setelah ini ada coffee time, kita bisa ambil waktu kita untuk ngopi bersama dan juga sharing-sharing dengan teman terdekat kita. Selanjutnya ibadah akan ditutup oleh Pastor Krisnanto. Silakan Pastor. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri semua jemaat yang kasih Tuhan. Hari ini kita dapat sesuatu dari firman Tuhan. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Saya percaya hari ini Tuhan bicara banyak dalam hati kita. Tuhan ingin terus apa yang kita lakukan, kita bisa mengalami pertumbuhan dalam secara rohani. Sehingga berjalan bersama Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap keluarga di dalam jemaat CDC Bogor Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak Arrow, anak-anak kids Tuhan yang Tuhan percayakan buat generasi ini. Kami berdoa bersama-sama Tuhan. Biar Tuhan mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan dari anak-anak terkecil pun Tuhan, dari anak kids maupun anak Arrow Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan Yesus, karyanya Tuhan buat generasi ini. Supaya generasi ini tidak terhilang. Kami berdoa dan kami juga Tuhan sebagai bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini. Biar hidup rukun, damai. Sehingga Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya bagi kita semua. Diberkatilah kehidupan kita semakin indah di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, apapun yang kau kerjakan, Tuhan berkati. Baik di keluarga, usaha, pekerjaan, studimu, dan aktivitas apapun, Tuhan berkati. Tuhan melindungi engkau, kemanapun kau pergi dan dimanapun kau berada, ada perlindungan Tuhan. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin.
Happy Amin. Sunday. Happy Sunday. God God bless you. bless.